drone ini. Di dalam case ini ada drone kecil yaitu iFlight Defender 16 keluaran dari iFlight. Drone ini dikirim sama Toko Heli ke saya sudah sekitar 2 mingguan kayaknya. Nah, untuk beberapa hasil rekamannya terus terbangnya itu sudah saya post di Instagram saya yaitu Om Gris, kalian bisa lihat nanti. Nah, untuk kali ini khusus spesial untuk saya review di YouTube. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Toko Heli yang udah ngirimin drone ini. Nah, apa aja sih di dalam case drone ini yang kita dapat? Kalau kalian beli drone ini itu ntar ada drone-nya sendiri. Ini dia drone-nya. Nah, drone-nya ini tipenya tipe pusher, jadi ngedorong untuk motornya balik. Nah, untuk motornya sendiri ini ukurannya 1002 14.000 kV kalau nggak salah. Nanti detail speknya bakal ku taruh di video ini. Nah, untuk kameranya sendiri ini udah DJI O3. Nah, di sini ada unitnya. Ini tipe yang naked atau light kalau nggak salah. Jadi udah diprotolin sama iFlight-nya. Kalau kalian pengen ngambil footage atau taruh SD card-nya ada di sini. Nah, drone ini datang dalam box itu dengan sudah include sama baterainya. Nah, baterainya ini baterai LiPo. Baterainya ini baterai LiPo 2S 900 mAh. Nah, uniknya untuk drone ini itu baterai dan chargernya itu spesifik ya, jadi nggak bisa pakai baterai LiPo 2S lainnya. Jadi memang harus khusus menggunakan baterai keluaran dari iFlight sama chargernya. Jadi kalau mau dicas tinggal masukin gini, terus colok deh dengan Type C, dan ini mendukung untuk fast charging ya gitu. Nah, uniknya drone ini cara nyalainnya itu nggak sama kayak drone-drone biasa yang biasanya langsung dicolok gitu kan, kayak XT30 atau XT60. Nah, ini caranya sama kayak, kurang lebih sama kayak produk DJI, jadi ditekan, habis itu ditekan lagi, ditahan kayak gini, ceret, nyala, terus tahan. Nah, drone ini uniknya itu juga ada LED di baterainya, ini bisa diganti-ganti modenya, dan juga 4 LED di bagian probe guardnya. Nah, LED bagian probe guardnya juga bisa diganti-ganti caranya dengan pencet tombol di sini nih. Nah, pencet tombol di sini nanti ini LED-nya bisa ganti. Kalau LED yang di baterainya ini cara gantinya itu ditekan di sini sampai warna putih, terus tinggal diganti-ganti. Nah, ini tipe breathing, terus LED-nya ganti warna secara otomatis. Ini warna merah, hijau, biru, kuning, biru muda, putih. Nah, ini tipe semua lampunya nyala tapi kerlap-kerlip. Nanti misalnya kalau kita pengen pilih mode ini, kita biarin aja, nanti sekitar berapa detik udah langsung kunci. Kalau kita mau ganti lagi, kita tekan sampai putih. Nah, kita ganti ke biru. Saya sukanya sih warna biru. Nah, ini kan putih. Nanti kalau udah terkunci warnanya hijau. Untuk drone ini flight time-nya itu setelah ku coba sekitar 2 mingguan itu flight time-nya berkisar di antara 3,5 menit sampai 4 menit. Memang kalau secara speknya itu sampai 6 menit, tapi itu untuk waktu hovernya aja. Kalau kita main kan nggak mungkin kita tuh hover doang, kita sambil maju, sambil kanan kiri, terus entah speednya itu juga tergantung dari angle kamera yang kita pasang. Nah, itu mempengaruhi waktu flight time. Tapi selama ini ku coba sih kurang lebih di kisaran 3,5 sampai 4 menit. Oke, kita terbang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pagi ini nih kita main di kampus ITS, lebih tepatnya di Geraha ITS. Salah, Geraha ITS lagi, perpustakaan. Nah, gedungnya perpustakaan nih. Coba main ke sana. Sepertinya angle kameranya terlalu naik, jadi terlalu kenceng nih kayaknya. Pelan.
kita belusukan ke taman-taman. Ini kalau untuk ukuran di bawah 2 inch emang terus bawa apa namanya sistem digital, emang kerasa sih beratnya. Gitu juga dengan drone ini. Jadi sebelum main Defender 16 nih saya juga udah pernah nyobain apa Pavo Pico ya. Nah Pavo Pico kan juga ukurannya di bawah 2 inch tuh. Itu kerasa sih beratnya juga karena bawa DJI-O3. Ini juga lumayan keras, apalagi dari frame-nya kan juga lebih kokoh, terus juga baterainya juga ada pelindung plastiknya. Pasti sih pasti ukurannya juga lebih berat, jadi kerasa juga ini beratnya. Tapi sejauh ini untuk dibawa main belusukan gini sih menyenangkan dan aman banget sih. Kita coba main sini nih. Iya. Jangan sampai mbak-mbaknya kaget. Kita kesini. Ini kayaknya angle camku agak terlalu naik, jadinya agak speed, jadi kayaknya flight time-nya akan berkurang kayaknya. Oke, kita ambil tulisan purpose-nya, seret, mundur terus, belakang aman lah ya kayaknya. Ini udah hampir 3,5 menit. Oke, kita keliling lagi tempat lain. 20 seconds. Udah low baterai nih karena angle kameranya ini kayaknya lebih naik, jadinya agak speed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Timer 1 elapsed. Udah bisa mendarat. Nah kira-kira terbangnya tadi kayak gitu ya. Kalian tahu sendiri lah kalau kualitasnya DJI-O3 itu udah gimana, udah bagus banget. Jadi kalau secara kamera ya wajar lah bagus, karena DJI-O3 sama kayak drone-drone kecil lainnya yang udah pakai DJI-O3 pasti hasilnya juga sama. Nah kira-kira apa aja sih kekurangan sama kelebihannya drone ini? Mungkin kita mulai dulu dari kekurangannya ya. Kalau menurutku kekurangannya itu terasa lebih berat tapi nggak signifikan dibandingkan ukuran lainnya. Mungkin itu karena ya itu tadi ini, karena baterainya sendiri ini kokoh, ada pelindungnya dan juga ada LED-nya segala macam, jadi membuat tambah lebih berat. Terus untuk desain frame-nya juga kokoh semua, nih plastik semua, full cover, jadi pasti nambah berat. Tapi dengan walaupun kerasa lebih berat dikit, tapi itu masih tetap nyaman sih buat diajak terbang belusukan. Pada saat kalian beli pertama iFlight Defender 16 itu kan cuma dapat 1 baterai dan juga ada chargernya tadi yang kotak itu. Nah kekurangannya ini kita nggak bisa swap atau nggak bisa kita ganti dengan baterai lipo lainnya. Jadi kalau kalian pengen sering-sering terbang itu ya harus nyetok baterai dari iFlight kayak gini. Jadi menurutku sih untuk kekurangannya 2 itu doang. Nah untuk kelebihannya menurutku ya baterai ini juga salah satu kelebihannya. Walaupun ini juga jadi kekurangan, tapi menurutku ini juga kelebihan. Kenapa kelebihannya? Karena ini baterainya itu udah full cover,
Jadi kalau kalian mau jatuh atau crash model gimana pun, baterainya ini cenderung aman. Dan juga untuk baterai ukuran 900 mili dengan terbang tadi sekitar 3,5 menit sampai hampir 4 menit, karena tadi angle kameraku agak lebih naik dikit, itu terasa cukup lah untuk mungkin main-main santai, terus juga untuk mungkin kerjaan itu cukup. Udah gitu di baterainya juga ada fitur namanya smart apa gitu, saya lupa. Jadi pada saat kalian habis ngecas baterai ini dan kondisinya penuh, terus kalian nggak pakai selama beberapa waktu, nanti baterainya ini akan secara otomatis akan menurunkan voltasenya ke voltase storage. Itu yang saya baca di speknya, dan itu juga yang saya alami. Jadi waktu itu saya sudah cas sampai full, tapi saya nggak sempat main di hari itu. Terus besoknya saya pakai, itu baterainya udah nggak dalam kondisi full atau dalam kondisi storage. Pokoknya intinya gitu. Jadi dia bakal nurunin voltasenya sendiri biar dia nggak, voltasenya nggak penuh sehingga bisa ngerusakin baterai ini gitu. Jadi biar meminimalisir untuk rusak lah, untuk kembung. Itu salah satu kelebihannya. Terus kelebihan yang kedua itu menurutku mudah buat ganti LED. Jadi drone ini kan penuh warna nih, baik dari baterainya ada LED-nya, dari frame-nya juga LED-nya. Nah itu gampang banget kalau mau diganti-ganti mode dan warnanya. Terus kelebihan ketiga itu sangat-sangat cepat untuk kita kalau pas mau nerbangin mining. Jadi kita tinggal buka kotak, terus ini pasti baterainya kalau belum dicolok juga, kalau kita mau pasang baterai ya gampang banget, tinggal cret, terus ini belakangnya ditekan, diangkat, udah, terus tinggal nyalain. Cepet, jadi nggak perlu apa namanya pakai strap yang konvensional gitu diikat, terus kita mesti ngatur lagi balancingnya, baterainya terlalu maju atau terlalu depan. Jadi kita harus nyari posisi yang pas kalau di ukuran yang kecil gini, karena kalau balancingnya nggak pas, itu drone kecil gini cenderung nggak enak, karena nambah beban sedikit atau posisinya nggak pas itu bakal ngaruhin gaya terbang ya. Nah kalau ini kan udah ngelok gini gitu. Nah baterai ini juga yang tadi kelebihan pertama juga jadi salah satu kelebihannya lagi adalah yaitu baterainya ngelok. Jadi kalau kalian crash, baterainya baterainya tidak akan mudah terlepas karena ada fungsi sistem lock ini. Nah ini jadi bakal ngelok, jadi nggak bakal, kalau pas crash nggak bakal kecabut lah baterainya, mati. Kira-kira yang butuh drone ini tuh siapa sih? Kalau menurutku yang butuh drone ini itu pemula yang memang sudah punya Google, bisa support untuk DJI-O3 dan gak mau repot, itu bisa ngambil drone ini. Nah kalau untuk pekerja profesional yang butuh drone kecil, ini bisa jadi salah satu opsi, tapi yang jadi catatan tuh harus nyetok baterai iFlight ini gitu. Jadi cocok juga untuk dibuat ngejob, apalagi kameranya kan juga udah O3. Oke, mungkin gitu aja untuk review iFlight Defender 16 ini. Jadi pastiin kalau kalian mau ambil atau mau beli drone ini, kalau di Indonesia sendiri tersedia di toko heli, kalian bisa check out di sana, bisa langsung kontak adminnya atau via e-commerce yang biasa kalian gunakan, itu juga nggak ada masalah. Nah jadi mungkin gitu aja untuk tes terbang iFlight Defender 16 sekaligus reviewnya. Sampai ketemu di lain video. Bye bye.